Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Jangan Ketinggalan. Satu hal yang kita harus ingat, bahwa pada intinya Tuhan mau menyeberangkan kita dari dunia ini ke tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel yang harus keluar dari Mesir, karena itu bukan tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu Kanaan. Maka mereka harus keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dan ini analogi dengan kita, bahwa dunia bukan rumah kita. Tuhan Yesus berkata, "You are not of the world. We are not of the world." Kita bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan di depan Pilatus secara tegas, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jangan berkhianat kepada Tuhan dengan sikap feel at home, dengan sikap merasa betah di bumi ini. Sebab dunia bukan rumah kita. Tuhan mau menyeberangkan kita, dan sebenarnya sedang menyeberangkan kita dari dunia ini ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita itu Yerusalem baru, yang untuk hal ini Tuhan berkata di Injil Yohanes 14, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu." Jadi jangan sampai Tuhan Yesus sudah berlelah-lelah mempersiapkan tempat bagi kita dengan pengorbanannya, namun kita tidak seiring dengan Tuhan yang mau membawa kita ke tanah perjanjian itu. Maka kita harus senantiasa mengingat bahwa dunia bukan rumah kita. Kalau orang bukan umat pilihan, mereka disibukkan bagaimana membuat hidupnya berbunga-bunga menikmati dunia ini. Sementara kita harus belajar melepaskan segala keterikatan dengan dunia. Firman Tuhan mengingatkan kita di Ibrani 4 ayat 1, "Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku." Kata masih berlaku artinya kita harus memperhatikan sungguh-sungguh dengan benar-benar serius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan kalimat ini. Jangan ada seorang di antara kamu yang ketinggalan. Jadi ada kemungkinan bisa ketinggalan, dan kemungkinan besar itu terjadi kepada kita. Atau kalau kita gunakan kata yang lebih sujuk, kemungkinan kecil. Namun tetap kemungkinan itu ada. Jadi kita harus mempertimbangkan ini dengan serius. Kita harus selalu alert, waspada. Karena kemungkinan ketinggalan itu bisa terjadi atas hidup kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Ketika masih dalam keadaan tubuh sehat, tidak dalam keadaan sekarat, tidak dalam bahaya maut, atau tidak ada dalam ancaman kematian, mungkin kita menganggap remeh kalimat ini. Tapi kalau kita ada di ujung maut dalam kondisi sekarat, atau nyawa kita terancam, kita akan lebih memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan tersebut. Tetapi jangan menunggu kita sekarat atau dalam keadaan terancam dulu, baru kita memperhatikan hal ini dengan serius. Sejak sekarang, mari kita memperhatikan hal ini. Jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Maka dikatakan di kalimat sebelumnya di Ibrani 4 ayat 1 ini, baiklah kita waspada. Kita pasti punya kewaspadaan untuk banyak hal. Demi usaha tidak bangkrut, demi tubuh sehat,
demi anak-anak aman. Supaya tidak ada pencuri masuk ke dalam rumah, maka pagar ditinggikan dan diberi duri atau pecahan kaca. Supaya anak-anak bisa sekolah, kita mengambil asuransi pendidikan. Supaya kalau sakit ada yang menanggung biaya rumah sakit, kita ikut asuransi. Itu namanya kita waspada. Dan itu sesuatu yang bagus. Karena itu sikap berjaga-jaga. Tetapi kalau kekekalan, apakah kita juga cukup waspada? Mestinya kewaspadaan kita lebih besar, atau bahkan mestinya ini satu-satunya kewaspadaan yang kita miliki. Pasti sebagian kita ada yang tidak alert, tidak waspada untuk hal ini, sehingga dalam keadaan ketinggalan. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita bangkit dan menjadi waspada. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ingat, sebagian dari kita selama ini ada yang tidak waspada secara proporsional. Untuk yang lain memiliki sikap waspada tinggi. Tetapi untuk hal kekekalan ini, waspada kita rendah atau bahkan tidak waspada sama sekali. Mari kita bertobat. Saudara-saudara, jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Masih berlaku berarti masih ada kesempatan. Tetapi jangan ketinggalan. Atau berpikir masih ada waktu, masih ada kesempatan nanti. Kalau ketinggalan, kita tidak akan masuk ke perhentian itu. Di ayat berikutnya, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sia-sia pemberitaan itu kalau kita tidak bertumbuh dengan benar dalam iman. Coba kita periksa diri. Apakah kita bertumbuh? Untuk hal lain, banyak orang menggeliat dan berusaha supaya sehat, lebih banyak uang dan aset, lebih tinggi kedudukan, lebih tambah gelar, dan sebagainya. Namun apakah kita bertumbuh dalam iman sehingga kita menjadi orang-orang yang layak masuk ke Yerusalem baru? Ingat, hanya orang kudus atau orang suci yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada orang cemar yang masuk ke dalam kerajaannya. Orang yang tidak waspada pasti mencemari dirinya dengan banyak hal tanpa dia sadari. Mungkin ia tidak melakukan hal-hal yang biadab menurut ukuran moral umum, tetapi tetap tidak memenuhi standar kesucian Allah. Ini berarti ketinggalan. Ini berarti tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.